ini menceritakan tentang sekelompok prajurit yang tanpa sengaja masuk ke dunia yang dipenuhi dengan monster. Tak hanya petualangan yang berbeda, mereka pun berjuang melawan serangan dari para monster itu. Lalu seperti apa makhluk-makhluk penghuni dunia lain itu? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali oleh tulisan yang menjelaskan tentang adanya sebuah kehidupan di dunia lain yang tersembunyi tanpa kita sadari. Kemudian scene pun memperlihatkan pemandangan yang sebenarnya cukup unik, di mana sebuah kapal sedang berlayar di hamparan gurun pasir. Lalu dalam penglihatan seorang awak kapal terlihat sebuah menara misterius di bawah awan hitam dengan kilatan petir. Lalu seorang lainnya begitu fokus memperhatikan tower itu dalam sebuah buku jadul, seolah ia sedang meneliti keberadaan dari menara yang memang sudah terlihat kuno itu. Terlihat sesuatu yang besar membuntuti kapal mereka. Tak lama kemudian, saat semuanya mulai merasakan getaran yang berbeda, rupanya sosok monster yang sangat besar menyerang kapal itu. Mereka pun sangat kewalahan dengan serangan monster tersebut. Keadaan semakin memburuk saat kapal mulai tidak stabil. Terlihat seorang dari mereka terlempar keluar kapal, hingga akhirnya ia terpisah dari kawan-kawannya. Dan film Monster Hunter pun dimulai. Kemudian scene pun beralih ke dunia kita. Terlihat sebuah konvoi dari beberapa prajurit yang sedang melakukan misi pengintaian di daerah musuh. Lalu seorang yang bernama Letnan Natalie mendengar sebuah pesan suara dari tim lainnya. Terdengar tim itu sedang meminta bantuan ke markas karena sedang menghadapi badai yang sangat besar. Ditambah lagi serangan musuh mempersulit usaha mereka untuk menghindari badai itu. Tak lama kemudian Natalie mendapat laporan dari keberadaan tim tersebut. Tanpa berlama-lama mereka pun langsung capcus untuk menyusulnya. Saat sedang OTW, mereka melihat tugu bertuliskan tulisan aneh. Entah tanda atau apapun itu, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Singkat waktu, mereka telah sampai di tempat terakhir dari keberadaan tim tersebut. Tapi ternyata Natalie dan yang lain hanya menemukan jejak kendaraannya saja. Jelas keadaan ini membuat mereka pun kebingungan. Mana mungkin kendaraan berat bisa langsung lenyap begitu saja. Lalu tiba-tiba sebuah badai besar bergerak menuju ke arah mereka. Dengan segera mereka pun langsung berusaha menjauh dari badai tersebut. Mereka pun mengira bahwa musuh sedang bersembunyi dalam badai yang mengejar mereka. Lalu mereka pun melakukan persiapan layaknya akan menghadapi pertempuran. Kilatan petir yang aneh itu seolah mengincar mereka. Lalu tiba-tiba tugu yang mereka lihat di sepanjang perjalanan tadi menyala karena kilatan petir. Kemudian kilatan petir dengan awan membentuk lorong seperti sebuah portal di depan mereka. Mereka pun masuk ke dalam lorong aneh itu, hingga pada akhirnya kekacauan pun berhasil mereka lewati. Dalam kondisi yang sudah ripuh karena goncangan badai, Natalie dan yang lain merasa kebingungan oleh suasana yang kini berbeda. Lalu dari kejauhan mereka melihat sebuah menara yang dikelilingi awan hitam dan petir. Padahal dalam peta tidak ada lokasi yang menunjukkan keberadaan menara itu. Natalie dan anggotanya pun semakin bingung dengan posisi mereka saat ini. Ditambah lagi GPS dan kompas sudah rusak akibat badai petir tadi. Kemudian seorang dari mereka menunjukkan sebuah pemandangan yang membuatnya penasaran. Bravo team. Rupanya mereka menemukan kendaraan dari tim lain yang mereka cari. Saat Natalie dan yang lainnya memeriksa, mereka melihat kendaraan dan para anggota sudah hangus terbakar. Tapi anehnya luka bakar yang dialami tim itu sangat berbeda. Dan yang pasti bukan karena ledakan ataupun luka bakar seperti biasanya. Lalu mereka menemukan pecahan kaca berserakan di sana. Dan itu menunjukkan bahwa telah terjadi kobaran api yang sangat panas sampai melelehkan pasir hingga membentuk kaca. Dalam keadaan yang penuh tanda tanya, mereka pun kembali bergerak untuk menemukan jawaban dari semuanya.
Saat dalam perjalanan, Natalie dan timnya dikagetkan dengan sebuah kerangka yang sangat besar di gurun pasir itu. Makhluk apa kira-kira yang memiliki kerangka sebesar itu? Kita lihat saja nanti. Lalu tanpa mereka sadari, seseorang sedang memperhatikan mereka. Dan orang yang bernama Hunter itu tidak lain adalah anggota yang terlempar keluar dari kapal di scene awal tadi. Lalu dengan segera Hunter itu berusaha memberi kode peringatan kepada mereka. Akan tetapi, mereka malah mengira itu adalah sebuah ancaman. Saat mengetahui serbuk merah itu hanyalah kapur, Natalie pun menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang membahayakan mereka dan terkesan seperti kode peringatan. Tak lama kemudian, mereka merasakan sebuah getaran aneh di gurun pasir itu. Lalu salah satu anggotanya melihat sesuatu yang aneh mendekatinya. Natalie pun memerintahkan untuk segera bergerak menjauh. Dengan perlawanan dari senapan mesin, Natalie sadar bahwa usahanya sia-sia saja. Makhluk besar itu membuat kendaraan mereka terguling. Monster itu pun terus mengejar mereka. Lalu Natalie memerintahkan untuk menggunakan RPG untuk melawannya. Lalu tiba-tiba usaha meledakan monster itu gagal. Pengorbanan dari satu anggotanya membuat monster itu sempoyongan. Natalie dan timnya memanfaatkan kesempatan itu untuk bergerak mundur ke bebatuan di belakang mereka. Di sisi lain, Hunter yang dari tadi menyaksikan perjuangan mereka ikut membantu mengusir makhluk besar itu. Tapi usahanya tidak berhasil mengalihkan perhatian dari monster tersebut. Namun karena bersembunyi dalam goa, makhluk itu pun kesulitan mengejar mereka. Hingga pada akhirnya monster tersebut pergi kembali ke dalam pasir. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat mereka masih bertahan di dalam goa. Saat satu anggotanya merasa panik, Natalie berusaha menenangkannya. Lalu ia membangkitkan semangat para anggotanya untuk pantang menyerah dengan apapun yang terjadi. Kemudian rupanya monster dengan jenis lain berhasil menyengat Natalie sampai lumpuh. Saat yang lain berusaha menolong Natalie, keadaan pun semakin riuh ketika monster penghuni goa menyerang mereka. Sementara itu, Hunter yang melihat kekacauan tersebut berusaha menolong mereka yang sangat kewalahan menghadapi makhluk-makhluk itu. Namun sungguh sial, makhluk yang sangat banyak itu dengan mudah menangkap mereka. Satu lagi dari mereka pun akhirnya tewas. Dan tak hanya mereka, monster-monster pun kini mengejar Hunter. Tapi untungnya ia berhasil masuk ke tempat perlindungan yang sudah biasa ia gunakan. Saat yang lain masih bertempur, Natalie pun tersadar dari pingsannya. Tapi bukannya selamat, monster lain akhirnya berhasil menangkap Natalie dan membawanya. Singkat cerita, dalam kondisi yang terbungkus sebagai makanan monster, ia berusaha menyelamatkan diri dari keadaan tersebut. Kemudian Natalie melihat banyak anggotanya yang telah tewas di tempat tersebut. Lalu ia pun tersadar bahwa dirinya sedang berada di sarang para monster. Dalam kondisi yang masih terkena efek sengatan, ia berusaha keluar dari tempat itu. Kemudian dengan peralatan tempur yang tersisa, Natalie memanfaatkannya sebagai pertahanan diri. Lalu ia pun berjalan dengan suar sebagai penerang jalan. Tapi rupanya cahaya dari suar itu malah memancing kedatangan dari makhluk-makhluk tersebut. Tak lama kemudian Natalie dikagetkan dengan seorang anggotanya yang sudah dalam keadaan ripuh. Mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Tapi luka yang dialami satu anggotanya itu membuat mereka tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Saat Natalie mencoba memeriksanya, rupanya monster itu menjadikan manusia sebagai tempat penyimpanan telurnya. Tapi untung saja Natalie bisa melawan para monster dan melarikan diri.
Dan akhirnya ia pun berhasil keluar dari sarang monster tersebut. Kengerian yang ia alami tentu saja membuat dirinya sangat syok. Ditambah lagi semua anggotanya pun kini telah tewas. Lalu tak jauh dari tempatnya terlihat monster-monster tadi berusaha untuk menyerangnya lagi. Tapi rupanya monster gua itu sangat takut terhadap sinar matahari. Dari kejadian itu pula Natalie mengetahui bahwa makhluk tersebut hanya bisa hidup di kegelapan saja. Kemudian ia berusaha melihat keadaan sekitar dengan mendaki bukit batu yang cukup tinggi. Dari puncak bukit Natalie hanya bisa melihat hamparan padang pasir yang sangat luas. Dan ia sadar bahwa dirinya kini terjebak di tempat tersebut dengan dipenuhi para monster. Satu gerakan saja monster itu pasti menerkam. Dengan perasaan seolah tidak ada harapan, Natalie menyusuri lembah di bukit itu. Lalu dari kejauhan Hunter terus saja memperhatikan tanpa mendekatinya. Natalie pun menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Saat ia berada di tempat kapal-kapal yang rusak, terlihat ia begitu kehausan. Natalie pun berusaha memasuki kapal darat yang sudah rusak itu. Siapa tahu saja ada air di sana. Namun zong. Tapi tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang membuat dirinya jadi waspada. Tak lama kemudian, Hunter pun menyergap Natalie di tempat tersebut. Sebenarnya terjadi kesalahpahaman di antara mereka, apalagi Natalie. Ia mengira bahwa orang yang selalu mengawasinya itu adalah sebuah ancaman. Baku hantam yang sengit pun berakhir dengan Natalie yang menjadi tahanan Hunter. Kemudian Hunter membawa Natalie ke tempat persembunyiannya, karena ia tahu monster goa akan keluar saat malam hari. Di mana pada waktu itu, waktu memang sudah maghrib. Saat berada di dalam ruangan, mereka bisa mengetahui bahwa monster-monster itu mengintainya dari luar. Saat Hunter sedang lengah, Natalie pun menggunakan kesempatan itu untuk membuka ikatannya. Karena memang keduanya berbeda bahasa, mereka jadi kesulitan untuk berkomunikasi, hingga menyebabkan kesalahpahaman itu terus berlangsung. Di keesokan harinya, Hunter melihat keadaan dari luar goa. Ia pun bisa melihat monster pasir yang sedang asik berpatroli. Saat ia kembali ke dalam goa, kali ini giliran Hunter yang terikat. Diawali dengan saling mengejek, mereka pun baku hantam lagi. Pertarungan mereka pun sampai keluar goa. Lalu tiba-tiba dengan cepat monster-monster goa pun segera menyambut si Hunter. Tapi untungnya Hunter berhasil diselamatkan Natalie. Mereka pun akhirnya baikan dengan gaya yang sedikit unik. Karena memang keduanya berasal dari dunia yang berbeda, saat bahasa menjadi hambatan, isyaratlah yang menjadi solusi. Singkat cerita, keduanya pun pergi ke tepi bukit. Saat berada di sana, Natalie mengatakan keinginannya untuk kembali pulang melalui awan hitam di menara itu. Tapi usahanya akan sulit dengan adanya monster pasir di depan mereka. Kemudian Hunter memberitahu bahwa monster itu biasa mereka sebut dengan nama Diablos. Lalu Natalie pun mengatakan bahwa ada sebuah RPG yang harus ia ambil di mobil itu untuk meledakkan Diablos. Tapi Hunter menganggapnya ledakan biasa tidak akan membuat monster itu mati. Lalu ia mengajak Natalie untuk ke sarang monster goa. Dengan bahasa isyarat, Hunter memberitahukan rencananya bahwa dengan menggunakan sengatan monster goa ia akan mengalahkan Diablos. Natalie pun bertanya bagaimana caranya. Mereka pun segera melakukan persiapan untuk memancing monster goa itu keluar. Kali ini Natalie yang akan menjadi umpan sesuai mimik si Hunter yang tengil tadi. Setelah siap dengan posisinya, Natalie bernyanyi untuk memancing monster itu. Natalie pun berlari memancing monster itu ke jebakan yang sudah mereka siapkan. Saat monster sudah masuk jebakan, monster itu pun dibikin KO oleh Hunter. Mereka pun akhirnya mendapatkan sengatan yang mereka butuhkan. Singkat cerita, mereka pun kembali ke tempat persembunyiannya. Mereka yang sudah mulai merasa akrab berusaha saling mengenal di tengah kesulitan mereka untuk mengobrol. Kemudian dari obrolannya itu, Natalie mengetahui bahwa keluarga Hunter telah meninggal dan
Dan setelah obrolan itu, Hunter pun mulai membuat senjata dari racun monster goa yang mereka dapatkan. Hingga di keesokan harinya, tiba waktu mereka untuk mulai prepare. Keduanya pun sibuk dengan mempersiapkan senjata dan peralatan lain untuk mengalahkan Diablos. Dan tak hanya itu, Hunter pun melatih Natalie dengan senjata-senjata yang biasa ia gunakan ketika melawan para monster. Saat semuanya sudah siap, mereka pun mulai beraksi. Melihat Diablos yang sudah teralihkan, mereka pun berlari ke arah mobil. Rupanya makhluk itu hanya mendengar sesuatu yang bergerak saja. Lalu saat Hunter mengalihkan perhatian Diablos, Natalie menggunakan kesempatan itu untuk mengambil RPG yang berada di mobil. Akhirnya, Hunter dan Diablos kini by one 1 lawan 1. Panah yang sudah beracun itu berhasil membuat Diablos oleng. Natalie pun bergegas mengambil RPG untuk melawannya. Tapi ternyata ledakan itu seolah tidak berarti apa-apa. Saat Natalie sudah tidak berdaya, Hunter berhasil naik ke atas kepala Diablos. Akhirnya Diablos si monster pasir berhasil dikalahkan. Sementara itu, Hunter yang tadi terlempar kini dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu dengan kulit dari monster, akhirnya Natalie membawa Hunter pergi menjauh dari tempat tersebut. Singkat cerita, mereka yang sudah berhasil mengalahkan Diablos kini menuju ke sebuah oasis untuk singgah sebelum menuju ke menara. Suasana yang begitu hijau tentu saja membuat Natalie yang selama ini panas-panasan seolah terobati. Natalie pun kagum dengan monster-monster lain yang berada di tempat tersebut. Suasana pun seolah berubah jadi suasana Jurassic Park. Natalie yang sangat kehausan pun bergegas untuk minum di empang yang sangat bersih itu. Lalu, dengan ketangkasan Hunter, makhluk itu berhasil dilumpuhkan hingga menjadi santapan makan siang mereka. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Mereka yang masih berada di tempat itu merasa heran dengan hembusan angin yang tidak biasa. Saat keduanya memeriksa keadaan sekitar, Hunter mengetahui bahwa itu adalah Rathalos. Lalu tiba-tiba kalian masih ingat tentunya dengan pria yang berada di scene awal tadi itu kan? Kemudian ia berusaha melindungi Natalie dari monster-monster yang sedang panik. Lalu Hunter yang berlari menyelamatkan diri akhirnya terpojok. Saat semuanya sudah berakhir, Natalie berterima kasih pada pria itu. Natalie pun kaget saat mengetahui pria itu mengerti apa yang diucapkannya. Dan pria itu malah memberi jawaban yang kurang ramah. Lalu tiba-tiba, singkat cerita, Natalie yang tadi pingsan akhirnya tersadar dan mendapati dirinya kini ditahan teman-teman Hunter. Terlihat Hunter tidak bisa berbuat banyak dan berusaha menemui bosnya hingga pada akhirnya Natalie pun dibawa ke tempat si bos. Kemudian Natalie mempertanyakan kenapa dirinya bisa sampai ke tempat ini. Lalu si bos pun mengatakan bahwa jawaban dari semua pertanyaan Natalie ada pada Menara Langit, di mana bangunan itu adalah sisa peninggalan kuno yang sangat canggih dan berbahaya dan digunakan orang-orang pada zaman dulu untuk menyeberangi dua dunia. Kemudian si bos pun menjelaskan tentang misinya yang sebenarnya adalah untuk mencegah agar tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dunia monster, begitu pula sebaliknya. Lalu si bos pun memberitahu bahwa masyarakat kuno menjaga menara itu dengan monster Rathalos si naga api. Si bos pun akhirnya meminta bantuan Natalie untuk ikut bertempur melawan makhluk itu. Jika misinya berhasil, mereka berjanji akan membantu Natalie untuk pulang. Dan tentu saja tawaran dari si bos disetujui Natalie.
Di keesokan harinya, mereka pun akhirnya berangkat menuju menara itu. Pemandangan ekstrim dan berbahaya mereka lalui. Hingga saat malam tiba, mereka akhirnya sampai di menara tersebut. Dari kilat yang menyambar menara, mereka bisa melihat sebuah portal yang tidak stabil terbentuk. Kemudian mereka menemukan sebuah tanda keberadaan Rathalos. Lalu mereka pun mulai mempersiapkan diri untuk melawan Rathalos. Dan saat semua merasakan kedatangan monster itu, monster terkuat pun akhirnya datang di hadapan mereka. Saat pertempuran berlangsung, sebuah portal besar mulai terbentuk. Rupanya, portal itu membawa Natalie kembali ke dunianya. Dalam keadaan lemah tak berdaya, ia melihat bayangan seperti monster di atasnya. Tapi rupanya itu adalah tim penyelamat untuk mencari Natalie dan anggotanya yang memang dianggap hilang. Saat dalam pesawat, Natalie ditanya tentang keberadaan anggota lainnya, tapi belum juga dijawab, sebuah portal di depan pesawat pun muncul. Dari portal itu, Rathalos pun kini mendatangi dunia manusia. Pertempuran tidak seimbang pun terjadi. Sementara itu, Natalie berhasil selamat dari pesawat yang jatuh. Lalu ia melihat Rathalos lagi edan-edannya menyerang semua prajurit yang ada di hadapannya. Natalie yang tidak bisa cuma diam mencari sesuatu untuk dijadikan senjata melawan makhluk itu. Natalie sudah muak dengan kekacauan dari monster itu, akhirnya melakukan aksi epiknya. Tapi tidak semudah itu. Monster itu rupanya belum mati seperti yang kita harapkan. Saat Natalie sudah tidak berdaya, akhirnya monster itu kini benar-benar mati oleh si Hunter. Rupanya portal juga telah membawa Hunter ke dunia Natalie. Dan bukan hanya Hunter, si bos pun kini berada bersama mereka. Kedatangan mereka pun tidak lain adalah untuk menjaga para monster agar tidak datang ke dunia Natalie. Itu berarti mereka harus menghancurkan menara itu. Lalu saat badai itu datang lagi, portal pun kembali terbuka. Dan monster dalam bentuk lain pun langsung meluncur menyerang mereka. We have to shut the Sky Tower down. Dan film Monster Hunter